Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua kekasih Tuhan. Karena kemurahan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan, bersama-sama kembali kita bisa beribadah di minggu pagi hari ini. Cuma karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, campur tangan dan pembelaan Tuhan bagi kita semua. Sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan mengambil pembacaan di dalam kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi saya mau kasih judul 6 dosa daripada si sulung. Yang terhilang adalah anak bungsu. Tapi saya mau bicara tentang dosa daripada si sulung. Saudara, mari kita perhatikan mulai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca firman Tuhan dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Tapi kita akan baca dulu sampai ayatnya yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sampai di situ dulu pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun sebentar kita akan lanjut sampai ayatnya yang ke-32. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Yang menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya harap kita disertai Tuhan, kita senantiasa menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata tentang ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang pertama disebut sebagai yang sulung dan yang kedua disebut sebagai anak yang bungsu. Suatu saat anak yang bungsu minta kepada bapaknya, Bapak, berikan kepadaku yang menjadi bagianku. Dia minta yang menjadi bagiannya sebagai ahli waris daripada ayahnya. Akhirnya ayahnya mengiyahkan karena sudah dimintakan diberikan kepadanya. Diberikan kepada si bungsu, kepada anak ini. Dan kemudian ketika dia ambil apa yang menjadi haknya, diberikan oleh ayahnya. Dia mulai mengembara. Dan firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita tadi, dia hidup berfoya-foya. Ketika dia hidup berfoya-foya, apa yang terjadi? Yang dia miliki, harta yang dia punya, uang yang dia punya, kekayaan yang dia punya, dia mulai pakai hidup berfoya-foya.
lama-kelamaan mulai habis. Dan firman Tuhan katakan, coba kita perhatikan kembali ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dan singkat cerita, bahwa apa yang dia punya habis ketika dilanda kelaparan. Dunia waktu itu di bagian di sana melandam, ditimpa oleh kelaparan. Akhirnya yang terjadi, anak bungsu ini kesulitan mendapatkan makanan. Dia berusaha untuk cari makanan, orang lain juga sedang mengalami kelaparan. Dan akhirnya dia juga mengalami kelaparan. Dia mau bekerja supaya bisa beli makan. Dia mau bekerja supaya bisa dapatkan makanan. Akhirnya dia pergi kepada salah seorang juragan babi yang memelihara babi. Dia mau kerja di situ asalkan dia bisa dapat makan. Dan dia melihat makanan babi-babi itu. Dia ingin makan dari ampas makanan babi itu, tapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Betapa kelaparan melanda dunia pada waktu itu. Dan anak ini mengalami kelaparan. Ketika dia sudah kelaparan, ketika dia sudah tidak berdaya, ketika dia sudah tidak bisa beli baju, apalagi mau beli makanan. Ketika dia sudah tidak bisa mendapatkan makanan, minta pekerjaan tapi tidak bisa mendapatkan makanan. Dia tinggal di lingkungan babi-babi, mau makan ampas babi, tidak ada orang yang memberikan kepadanya. Dia teringat, oh, di rumah kita punya papa ada banyak makanan, bahkan berlimpah-limpah. Papa punya orang kerja saja, makan dengan papa, sidangan dengan papa. Mereka makan berlimpah-limpah makanan di rumah bapakku. Dia berpikir, ada baiknya kita pulang, Jo. Kita mau pulang ke papa, mau ketemu dengan papa. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia berpikir begini, anak itu berkata, firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak ini masih berpikir untuk pulang. Akhirnya ketika dia pulang, dia ketemu dengan bapaknya. Sebelumnya dia bilang, oh betapa banyaknya orang upahan di rumah bapakku dan mereka berlimpah-limpah makanan. Ada baiknya aku pulang dan aku mau bilang, kita mau bilang, papa kita so berdosa papa dan berdosa terhadap surga. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Dia berpikir kita mau bilang, papa kasih kita pekerjaan biar kita jadi orang upahan. Sama juga dengan orang-orang upahan yang lainnya. Pekerja-pekerja yang bekerja kepada Bapa baik di rumah maupun di ladang, menjaga kambing domba maupun mengurus akan pertanian. Saya mau sampaikan kepada Bapak, biar kita jadi orang upahan, jadi pekerja, yang penting bisa makan. Itu yang terjadi. Akhirnya dari kejauhan, ketika dia mau pulang, ketika dia sampai di rumah, ayahnya lihat dia. Dan ketika ayahnya lihat dia, betapa ayahnya sangat merindukan dia, betapa ayahnya sangat ingin memeluk dia. Ayahnya berlari mendapatkan dia, memeluk dia. Dan ayahnya bilang kepada orang-orang upahan, para pekerja yang ada di rumah mereka, siapkan lembu tambun, siapkan pesta, siapkan cincin, siapkan pakaian indah, siapkan sepatu untuk dia pakai. Kita akan berpesta. Hari ini anakku yang hilang telah kembali, anakku yang mati telah dihidupkan kembali. Hati seorang bapa bersuka cita. Kenapa? Karena anaknya yang hilang, anaknya yang telah lama tidak dia lihat, anak yang sudah tidak jumpa lagi dengan dia, tiba-tiba pulang, kerinduan ayahnya terobati. Dia rangkul, dia peluk anak itu, dia bikin pesta untuk anak yang terhilang. Betapa luar biasa hati seorang bapa. Ini anak sobeking sakit kepala. Ini anak sobeking sakit hati papa. Ini anak sobeking papa kecewa. Tapi papa masih sayang. Dia peluk, dia rangkul, dia cium, dia bikin pesta untuk anaknya yang kembali. Bapa di sorga sangat merindukan saudara dan saya. Kita datang kepada Bapa kita di sorga. Tinggalkan persoalan masalah tantanganmu. Tinggalkan pergumulan, tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala perambahan, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak
menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Datang kepada Bapa di surga, hampiri dia. Dia datang untuk rangkul, untuk peluk dia. Sudah jadi penyembah, jadi pemuji, karena Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Karena di awal saya sudah bilang, saya akan bahas tentang 6 dosa daripada si sulung. Apa yang terjadi? Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika ayahnya bikin pesta, sementara dia mengadakan pesta untuk anaknya yang sudah pulang, yang dia pikir anaknya telah mati dan hidup kembali, dia bikin pesta. Kita lihat ayat 25 dan seterusnya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saya mau bicara tentang dosa daripada si sulung. Sebenarnya anak bungsu dalam cerita firman Tuhan ini, Lukas pasal 15 adalah anak yang terhilang. Tetapi ternyata ketika kita mempelajari, anak bungsu yang terhilang, ketika dia pulang, ada ternyata anak sulung yang hari-hari bersama dengan bapak, yang hari-hari tinggal dengan bapak, yang hari-hari bercakap-cakap dengan bapak, yang hari-hari makan dengan bapak, yang hari-hari melihat bapak, menikmati kasih sayang bapak, dan mengalami belas kasihan bapak, yang hari-hari ada bersama-sama bapak. Kalau bapak mau pergi ke ladang, dia bersama-sama, bapak di rumah, dia bersama-sama, bapak bikin pesta, dia bersama-sama. Apa yang terjadi ketika adiknya pulang, bapaknya bikin pesta? Tiba-tiba ayat 28 tadi, marahlah anak sulung itu. Saking marahnya, dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayahnya perlu keluar bercakap-cakap, bercerita, mau bujuk dia agar supaya dia mau masuk ke dalam. Kenapa? Karena ada roh ngambek, roh pangmaraju, dan ini maraju ini lagi ada pada anak sulung. Di samping dia lagi marah-marah. Makanya ayatnya yang ke-28 bilang begitu. Sudah perhatikan ayatnya yang ke-28 sekali lagi. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuknya. Dosa pertama daripada anak sulung dalam ayat 28. Dia itu adalah orang yang ternyata suka marah. Dia gampang marah. Saudara, firman Tuhan bilang, apabila kamu menjadi marah, firman Tuhan bilang, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan sampai kita marah dan akhirnya kita berbuat dosa. Ada saatnya saudara memang memiliki suatu emosi. Saudara bisa tersinggung dengan satu persoalan. Bisa marah dengan suatu pergumulan. Bisa marah ketika orang sakiti. Tapi saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini firman Tuhan bilang. Makanya jangan suka-suka marah. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Juga di dalam kitab Yakobus pasal 19 dan ayat Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan suka marah-marah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amsal 29 ayatnya yang ke-22 bilang begini. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah, orang yang suka marah, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, orang yang lekas marah, orang yang lekas emosi, banyak pelanggarannya.
Efesus 4 ayat 26 bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan sampai jadi jemaat yang model demikian. Jangan jadi jemaat yang suka marah. Mari kita memiliki kerendahan hati. Mari kita memiliki hati yang tulus. Mari kita memiliki hati yang suka memuliakan Tuhan. Hati yang senantiasa rindu menghampiri hadiratnya. Supaya lewat hidup kita, Tuhan dipuji, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dipermuliakan. Jangan suka marah. Dosa yang kedua yang dimiliki oleh pada anak sulung ini, dia suka maraju. Dia PAD tarik so pulang. Bukan dia karena selamanya tidak ketemu, saling lepas kangen. Ini kerinduan ini yang luar biasa karena soalnya tidak pernah lihat dia PAD, dia ketemu dengan dia punya ade. Tetapi yang terjadi adalah dia tidak mau masuk, dia ngambek atau yang orang kenal dengan istilah maraju. Ini seorang ayah harus keluar, harus bujuk dia. Firman Tuhan bilang dalam ayat 28. Bercerita, bercakap-cakap dengan dia. Untuk apa? Untuk bujuk dia. Kenapa? Karena semua raju. Jangan ada jemaat, jangan ada masyarakat yang model demikian. Karena terjadi sesuatu dalam pelayanan, maraju kepada pimpinan gereja. Maraju hamba Tuhan. Maraju kepada pimpinan-pimpinan kelompok, rukun, kolom, rayon, pimpinan wadah, dan lain sebagainya. Maraju. Jangan ada di jemaat roh pamaraju di masyarakat. Karena merasa bahwa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Karena terlalu banyak pekerjaan, tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Akhirnya ada masyarakat dengan roh pamarajunya. Akhirnya maraju. Dan mulai buat di media sosial. Mulai umbar ini, umbar itu. Yang tidak mencerminkan kemuliaan Allah dalam dirinya. Apalagi kalau dalam persoalan pembagian sembako, 9 bahan pokok. Kalau cuma 3 bahan pokok bukan sembako, 3 bahan pokok, tibako. Pembagian ada bansos, bantuan sosial. Ada BLT, ada yang merasa diabaikan. Dan lain sebagainya. Raju. Memang ini keadaan sebagai manusia. Memang orang masih hidup di dunia. Orang ini masih manusia. Tak ada gadis yang terletak dan bukan manusia namanya kalau tak punya kekurangan. Tapi walaupun demikian, anak-anak Tuhan harus buat yang terbaik bagi Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Hidup ini jadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memulihkan, memberkati saudara dan saya. Amin. Biar itu yang terjadi. Jangan suka maraju. Jangan jadi jemaat, jangan jadi masyarakat yang suka maraju. Dosa yang berikut yang dimiliki oleh si sulung, ini adalah dosa iri hati. Kenapa ini papa bikin pesta, pak kita PAD? Iri hati dia. Kita selama dengan papanya tidak pernah bikin pesta pak kita. Si sulung iri hati. Ayat 29 coba kita lihat. Tetapi ia menjawab ayahnya, lihatlah telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Iri hati. Jangan ada dosa iri hati. Hati-hati dengan jemaat yang suka iri hati. Yakobus 3 ayat 16 saya mau bilang kepada jemaat. Yakobus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 firman Tuhan bilang begini. Sebab di mana ada iri hati, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau ada iri hati, mementingkan diri sendiri, egois, di situ akan muncul perbuatan-perbuatan jahat. Ini firman Tuhan yang bilang. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan ada dosa iri hati. Apalagi yang dimiliki oleh si sulung. Dia bersungut-sungut, papa. Kita sudah bertahun-tahun yang papa tidak pernah bikin pesta. Kita sudah bertahun-tahun yang pesta, papa tidak pernah bikin potong lembu, tambun, kambing, domba. Bikin pesta kita dan kita pesta sahabat-sahabat. Baru saja datang ini ada bungsu. So bikin kecewa papa, bikin sakit hati papa. Bikin kecewa saya, bikin sakit hati saya. So bikin malu keluarga. Dia pulang tiba-tiba bapak bikin pesta. Bapak lakukan sesuatu
waktu untuk kita bersuka cita. Ada musik yang kita dengar, ada bunyi-bunyian, ada seruling, ada kecapi, ada pesta memang, ada makan makanan lezat yang disiapkan kepada anak yang pulang, yang sebelumnya kelaparan, sudah dengan pakaian yang tinggal itu dia punya, tapi bapaknya bikin pesta untuk dia, kasih pakaian yang bagus, kasih cincin, kasih sepatu, bikin pesta. Anak yang sulung ketika tahu hal ini dia bersungut-sungut. Sudah tahu orang Israel, dosa persungutan yang terjadi kepada orang Israel membuat bagian terbesar dari bangsa ini setelah mereka keluar dari tanah Mesir tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mereka mati di padang gurun. Ini contoh kebenaran firman Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam kitab 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, Israel sebagai suatu peringatan. Contoh tentang Israel. Saya tidak baca dari ayat 1 dan seterusnya. Tapi kita lihat dalam ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Akhirnya dibinasakan oleh malaikat maut. Makanya lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ada suruh tracking dia lakukan dengan sukacita, dengan tulus. Setelah saudara lakukan, saudara diberkati karena ketaatan. Dan firman Tuhan bilang ketaatan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ulangan pasal 11 ayat 8 dan seterusnya. Mau diberkati, mari kita taat, dengar-dengaran. Cuma ada suruh yang kecil, bersungut-sungut, berbantah-bantah. Terlalu banyak pengeluhan, mengeluh sesadiki berbantah-bantah, sesadiki bersungut-sungut. Tidak pernah kalau mau suruh dia kau jangan mau bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut. Hilangkan roh persungutan, hilangkan roh perbantahan, lepaskan semua yang jelek, tanggalkan yang tidak baik. Filipi 2 ayat 14. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang kelima, dosa yang kelima yang dimiliki oleh anak sulung ini adalah dosa koncudu. What is koncudu? You know koncudu? Skakar, kikir. Kikir ini anak sulung ternyata. Papa so potong lembu untuk dia. Potong kambing domba untuk dia. Kasih pakai baju gagah for dia. Kasih cincin for dia. Kasih sepatu for dia. Kenapa papa kasih for dia? Kong kita dan kenapa papanya nak kasih akan kita? Kenapa papanya nak bikin pesta for kita? Ini anak sulung ini karena dia pekon judu, skakar, kikir. Akhirnya dia marah-marah. Akhirnya dia tidak mau masuk. Akhirnya dia ngambek. Akhirnya dia maraju. Kenapa? Kau cudu. Papa so potong akang for dia. Kambing atau lembu. Papa bikin pesta for dia. Kong kita. Jangan ada anak-anak Tuhan. Jangan ada jemaat Tuhan. Jangan ada orang percaya yang koncudu. Firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa salah satu yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga adalah koncudu. Kikir. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ayat 10 bilang begini, 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang koncudu, Alkitab bilang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya jangan koncudu, jangan skakar, jangan kikir. Kalau lihat ada orang yang perlu saudara bantu-bantu. Saudara lihat ada janda, ada duda yang perlu dibantu-bantu. Fakir miskin, anak terlantar yang perlu dibantu-bantu. Lihat pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan gerakan mau berkorban. Lihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau lihat bisa bantu-bantu. Jangan koncudu, jangan skakar, jangan kikir. Karena orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sama dengan pemabuk, sama dengan pemfitnah, sama dengan pencuri. Nyanda dapat bagian dalam kerajaan sorga. Ndak. Dosa yang keenam sekarang. Sudah 5. Sekarang yang keenam. Dosa yang keenam daripada anak sulung ini adalah dosa tidak mau mengampuni. Kita lihat kembali ayat 29.
Tetapi ia menjawab ayahnya, lihatlah telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya, kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk untuk dia. Kok apa dia Bapa bilang? Ayat 31 kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Setengah mati sekali nih papa ini, ada buju-buju ini anak sulung ini. Mau panggil masuk dalam ruangan pesta, mau panggil masuk di rumah, tidak mau. Ini anak sulung ini maraju, dia marah. Firman Tuhan bilang kan ayat 28, maka marahlah anak sulung. Dia marah, dia maraju, dia ngambek, dia mau masuk. DP papa su panggil-panggil, mari Jo. Mari Jo, misalnya begini, coba, mari Jo sini. Mari Jo. Mari Jo, sini dulu. Mari Jo, kuang, ngapain ade baru pulang. Mari Jo. Baku dapat dulu dengan ade. Mari sini. Sini mari Jo. Ini mau. Seperti ini, mari Jo, baku dapat, ini DPAD kata selama nak baku dapat, terus mari Jo, baku dapat, mari Jo. Apa yang dia bilang? Dia nak mau, nak mau, meraju. Tapi sama Tuhan ini bukan Tuhan yang suka meraju. Karena anak sulung tadi suka meraju. Kenapa dia tidak mau ketemu dengan adiknya? Kenapa dia tidak mau jumpa dengan adiknya? Karena ada dalam dirinya roh yang tidak mau mengampuni. Firman Tuhan bilang, kalau orang nyanda mengampuni saudara, kalau tidak mengampuni sesama, kalau nyanda mengampuni orang lain, maka Bapa yang ada di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Ini firman Tuhan yang bilang. Coba kita baca ayatnya. Matius 6 ayatnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau tidak mengampuni orang, Bapa di surga tidak mau mengampuni kesalahanmu. Padahal Yesus datang mau mengampuni dosa seisi dunia. Saudara dan saya punya dosa. Yesus datang, dia mati di kayu salib, terpaku di kayu salib. Setelah peluhnya seperti titik-titik darah, janggutnya dicabut mengeluarkan darah, punggungnya dicabut mengeluarkan darah, kepalanya di mahkota duri mengeluarkan darah, tangan kiri dan kanannya dipaku mengeluarkan darah, kakinya mengeluarkan darah, dan yang ketujuh lambungnya ditusuk dengan tombak mengeluarkan air dan darah. Sempurna penebusan Tuhan untuk saya dan untuk saudara. Tuhan lakukan untuk kita. Tapi kalau tidak mau mengampuni sesama manusia, saudaranya sendiri, firman Tuhan bilang, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu. So masuk gereja, melayani, sedangkan Bapaknya tidak ampuni. Mau masuk sorga bagaimana? Karena ada roh kebencian, karena ada roh dendam, karena tidak mau mengampuni, akar pahit dalam dirinya. Makanya gampang sakit. Ada akar pahit kan tuh. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada ini kepada saya dan saudara. Apa itu semua dosa si sulung? Ini dosa marah, dosa ngambek, dosa maraju yang kedua. Yang ketiga dosa iri hati. Yang keempat adalah dosa berbantah-bantah, dosa bersungut-sungut. Yang kelima dosa koncudu atau dosa kikir. Yang keenam adalah dosa tidak mengampuni, akar pahit, ada kebencian. Jangan 6 dosa ini ada pada anak sulung, pada saudara, pada saya, pada kita semua. Karena dosa ini yang telah membutahkan mata rohaninya, sehingga dia tidak melihat karunia, tidak melihat kemurahan, tidak melihat kebaikan Tuhan. Padahal semua yang ada di rumah, semua yang ada di ladang, semua ternak, apa yang ada pada bapak itu bilang kepada anak sulung, anak, ngana dia tahu semua yang ada di ladang, semua yang ada di rumah, dan semua yang kita punya sekarang ngana punya. Karena dia punya dosa tadi, 6 dosa tadi, dia suka marah, bersungut-sungut, berbantah-bantah, dosa maraju, dia ada iri hati,
skakar atau kau juduk, kikir, tidak mau mengampuni. Akhirnya dia tidak melihat kemuliaan Allah. Dia ingin tahu semua kota yang ada di situ, so dia punya. Coba lihat ayat 31 dan ayat 32. Mari kita akan akhiri dengan ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Karena ada hari-hari dengan kita, mardia katu solamanya nak lihat kita. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala milikku adalah milikmu. Bukan main. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini papa bilang. Semua kita punya itu ngana punya. Firman Tuhan bilang. Tuhan telah memberikan sorga untuk saya dan saudara. Saudara yang berdosa, saya yang berdosa, kita semua yang ada dalam kegelapan diselamatkan oleh Tuhan. Ditarik datang ke dalam terangnya yang ajaib. Satu orang bertobat. Firman Tuhan katakan bahwa malaikat sorga, semua malaikat sorga bertepik sorak. Harga satu jiwa adalah harga satu dunia. Mahal sekali. Betapa berharga saudara di hadapan Bapa di sorga. Dan semua yang Bapak punya mau dikasih kepada saudara. Kita jadi ahli waris kerajaan sorga. Makanya jangan buat dosa lagi. Datanglah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Nikmati kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kemurahan kebaikan Tuhan. Berpesta dan bersuka cita. Karena Tuhan bersama saya. Tuhan bersama saudara. Kalau Tuhan hadir dalam hidup saya. Hadir dalam hidup saudara. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dipulihkan. Kekuatan Tuhan beri. Kesehatan dia kasih. Damai sejahtera berlimpah. Dan firman katakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hatimu, semuanya disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, biar kita dipulihkan, kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kita dengan kebenaran firman Tuhan.